Halo semuanya, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang ujian saringan masuk program Diploma 1 dan Diploma 2 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN pada tahun 2017 khusus untuk soal-soal kuantitatif. Langsung saja kita bahas. Untuk soal nomor 1 kita diberi 3 persamaan, yaitu untuk persamaan yang pertama ada P kuadrat Q kubik ditambah 7 hasilnya 250. Persamaan 1. Persamaan 2 yaitu 1/3P sama dengan 3/Q. Persamaan yang terakhir adalah R kubik dikurang 1/2 dikurang 7,5 sama dengan negatif R kubik per 2. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, sebenarnya ini persamaan variabel 2 linear untuk 1 dan 2, sedangkan ini hanyalah persamaan linear biasa. Jadi untuk menyelesaikannya, kita lihat di sini yang memiliki variabel P dan Q kan hanya 1 dan 2. Dan untuk variabel R hanya ada di 3, maka kita fokus dulu untuk di 1 dan 2. Nah, untuk soal ini kita melihat sesuatu hal yang sederhana di sini, yaitu jika kita kali silang, kita akan menemukan nilai P dikali Q. Baik, kalau seperti itu kita ubah dulu untuk persamaan yang kedua. Jika kali silang P dikali Q, hasilnya adalah PQ. 3 dikali 3 adalah 9. Nah, kita menemukan suatu hasil yang mungkin kita bisa substitusikan ke persamaan pertama. Nah, untuk persamaan pertama, kita bisa ubah bentuknya. Di sini P kuadrat Q pangkat 3. Bentuk tersebut kita bisa ubah menjadi P kuadrat Q pangkat 2 dikali Q. Kenapa? Karena Q kuadrat dikali Q hasilnya adalah Q pangkat 3. Nah, karena memiliki kuadrat yang sama dan operasinya adalah perkalian, kita bisa mengeluarkan kuadratnya menjadi Q kuadrat Q tambah 7. Nah, untuk nilai PQ kita sudah memilikinya yang kita temukan dari persamaan 2 tadi, yaitu 9. Kita tinggal substitusikan ke persamaan 1. Nah, 9 kuadrat nilainya adalah 81. Kita kalikan dengan Q, 81 Q, dan 7-nya kita pindah ruaskan ke kanan. 250 dikurang 7 adalah 243. Nah, maka Q sama dengan 243 dibagi 81. 243 dibagi 81, untuk mudahnya kemungkinan besar yaitu 1 dikali berapa sih biar hasil belakangnya 3? Pastinya dikali 3, yaitu 8, yaitu 3 dikali 1 kan 3, maka 8 dikali 3 yaitu 24. Jadi ini jika 24/3 dibagi 81 hasilnya adalah 3. Untuk nilai Q kita tahu adalah 3, maka kita bisa kembalikan ke persamaan 2 tadi, yaitu P kali Q sama dengan 9. Sehingga P dikali Q, Q-nya adalah 3, itu hasilnya adalah 9. Maka P sama dengan 9/3, yaitu 3. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari R. Untuk nilai R kita bisa mencarinya yaitu dengan mengubah persamaannya. Untuk persamaannya kita bisa ubah di sini, yaitu karena di sini ada variabel, kita gabungkan ke kiri agar bertemu juga dengan variabel, dan kita juga mendapatkan penyebut yang sama sehingga akan memudahkan untuk menyelesaikan soal ini. Kita bawa ke kiri untuk negatif R pangkat 3-nya.
Dan untuk negatif 7,5 nya kita bawa ke kanan. Nah, karena penyebutnya sudah sama, kita hanya perlu untuk menjumlahkannya. Nah, di sini kita bisa mengalihkan 7,5 dengan 2. Karena 7,5 ini adalah per 1. Jadi bisa kita kali silang. 7,5 dikali 2 adalah 15. Dan di sini ada R pangkat 3 ditambah R pangkat 3, di mana kita bisa ubah menjadi 2R pangkat 3 dikurang 1. Untuk satunya kita bawa ke kiri, sehingga 15 ditambah 1, yaitu 16. 2-nya kita bawa ke kiri, menjadi 16 per 2 sama dengan R pangkat 3. 16 per 2 adalah 8. 8 sama dengan R pangkat 3. Maka R sama dengan akar 3 dari 8. Nah, akar 3 dari 8 itu adalah 2. Kenapa 2? Karena 2 pangkat 3 adalah 8. Di soal yang ditanya adalah nilai dari P ditambah Q ditambah R. Maka hasilnya adalah P kita punya nilainya di sini. Ini untuk Q-nya. Q-nya 3. Untuk P-nya juga 3. Dan untuk R-nya adalah 2. Sehingga 3 ditambah 3 ditambah 2 adalah 8. Baik, sekarang kita lanjut soal nomor 2 atau soal nomor 37. Di sini kita diberikan operasi perkalian dan penjumlahan yang terlihat kompleks, namun sebenarnya bisa kita selesaikan dengan aljabar sederhana. Dimana soalnya adalah 56 dikali 56 dikurang 47 dikali 47 dibagi 56 dikali 47 dikurang 47 dikali 56 ditambah 56 dikurang 47. Nah, untuk soal ini kita bisa memisalkan ya. Karena apa? Karena di sini hanya ada 2 bilangan, yaitu 56 dan 47. Maka kemungkinan besar untuk soal ini akan diselesaikan dengan permisalan. Kita misalkan 56 adalah X dan 47 adalah Y. Nah, kita ganti bilangan-bilangan tersebut dengan X dan Y. Yang pertama 56 dikali 56, maka X dikali X dikurang 47 dikali 47, maka Y dikali Y dibagi 56 dikali 47, maka X dikali Y dikurang 47 dikali 56, maka Y dikali X dan ditambah 56 dikurang 47, maka X kurang Y. Nah, kita melihat ada variabel yang memungkinkan untuk hilang di sini. XY dan YX itu kan artinya sama aja. Maka bisa kita kurangkan. Sama aja kayak 1 dikurang 1, maka habis. Maka ini habis. X dikali X adalah X kuadrat. Dikurang Y dikali Y adalah Y kuadrat. Dibagi X mini. Nah, untuk bentuk ini bisa kita jabarkan lagi. Menjadi apa? Yaitu menjadi X plus Y dikali X min Y dibagi X kurang Y. Untuk penjabaran ini ada di rumus aljabar. Atau enggak, kalau kalian mau membuktikan sendiri bisa dikali masuk gitu. Pasti hasilnya akan sama kayak X kuadrat min Y kuadrat. Karena kita lihat di sini untuk penyebutnya dan pembilangnya ada yang sama, kita bisa langsung coret sehingga sisa yaitu X plus Y. Kita kembalikan, nilai X adalah 56 ditambah nilai Y adalah 47. Maka nilai dari 56 tambah 47 adalah, tambahkan ya, 7 tambah 6 13, 5 tambah 1 6, tambah 4 100. Maka nilainya adalah 103.
Untuk selanjutnya soal nomor 3 atau nomor 38 itu adalah aritmatika. Ya, kita tulis dulu soalnya. 1 dikali 2 dikali 3 tambah 2 dikali 3 dikali 4 tambah 3 kali 4 kali 5 tambah 4 kali 5 kali 6 tambah 5 kali 6 kali 7 tambah 6 kali 7 kali 8 tambah 7 kali 8 kali 9 tambah 8 kali 9 kali 10. Untuk soal ini menurut aku sih kita baiknya hitung manual aja, karena untuk nyari rumusnya juga bakalan lama dan gak kepikiran. Di sini langsung aja. 1 dikali 2 dikali 3 berarti kan cuman 2 dikali 3 yaitu 6. 2 dikali 3 adalah 6. 6 dikali 4 adalah 24. 3 kali 4 12. 12 kali 5 60. 4 kali 5 20. 20 kali 6 120. 5 kali 6 30. 30 kali 7 210. 8 kali 7 56 dikali 6 itu 336. Ditambah 9 kali 8 72 kali 7 itu 504. Nah, selanjutnya yaitu 10 dikali 9 adalah 90. 90 kali 8 adalah 720. Nah, untuk tipsnya di sini kita jumlahkan yang akhirannya 6 dengan yang akhirannya 4. Karena apa? Karena akan menghasilkan akhiran 0. Dan untuk yang udah akhiran 0 kita jumlahkan dengan akhiran 0. Sini kita jumlahkan dulu yang ini. 6 ditambah 24 kan 30. Baru ditambah 60 tambah 120 tambah 210 baru ditambah ini 336 ditambah 504. Berarti hasilnya kan 840. Nah, baru ditambah 720. 30 ditambah 60 90. 120 tambah 210 330. 840 ditambah 720. Ntar saya orek-orek. 1560. 90 ditambah 330. 420 ditambah 1560 yaitu 1980. Selanjutnya untuk soal nomor 4 atau nomor 39 kita dikasih yaitu P sama dengan akar 7225. Nah, akar 7225 ini untuk trik cepatnya kalian perhatiin ini. Kita buang 2 angka di belakang ini. 25 ini kita tutup dulu. Kita fokus ke angka 72. Nah, untuk angka 72 ini kita cari pangkat yang mendekati 72. Contohnya kayak 6 kuadrat. 6 kuadrat kan 36, masih jauh. Kalau 7 kuadrat 49, masih jauh. Kalau 8 kuadrat yaitu 64. Oke, udah dekat. Kalau 8 kuadrat itu 64, kalau 9 kuadrat kan 81, berarti udah lebih. Jadi di sini kita pakai 8 kuadrat. Lalu kita lihat angka belakangnya yaitu 5. Nah, berarti udah hasilnya adalah 85. Nah, ini adalah trik cepat untuk soalnya ini. Dan kita dikasih tahu juga yaitu Q sama dengan 25 tambah 20 kuadrat. Untuk ini kita hitung manual aja. 25 tambah 20 45 kuadrat. 45 kuadrat berarti tinggal dikali. 45 kali 45. 5 kali 5 25. 5 kali 4 20 tambah 2 22. 5 kali 4 20. 4 kali 4 16 tambah 2 18. Maka 5 2 10 2. Nah, untuk P dan Q kita udah dapat. Selanjutnya yaitu ada R. Oke, untuk R yaitu 0,5 pangkat 3. Untuk ini kita bisa abaikan. Kenapa? Karena
nilai ini pasti hasilnya adalah 0,125. Sedangkan di option hasilnya untuk ABC nya semua di belakangnya ada 0,125. Jadi kita fokus untuk jumlahin ini aja sekarang. Karena yang ditanya adalah hasil P tambah Q tambah R, kita tambahin aja P dan Q, yaitu jadi 2025 ditambah 85. Hasilnya adalah, oke kita hitung aja, 5 tambah 5 10 11 1 2. Hasilnya adalah 2110. Karena ada 0,125, ya udah kita tulis 0,125 ini. Selanjutnya kita dikasih soal yaitu untuk nomor 5 yaitu atau nomor 40 itu 9/16 akar 0,0625 dibagi 0,375 per 5/8 ditambah 7/15 dikurang 11/30. Nah, hal yang pertama kita lakuin sebenarnya ini operasi ini ya, operasi akar dan pecahan yang biasa aja. Cuman ngitungnya mungkin agak banyak. Kita turunin 9/16, ini akar. Kita bisa ubah jadi 625 per 10.000. Ya, kenapa? Karena kita coret-coret pasti hasilnya sama aja. Baru dibagi. Untuk 0,375 kita bisa kita ubah menjadi 3/8. Baru kita bagi 58. Ini bisa disamain penyebut ya. Karena 15 sama 30 tinggal dikali 2, jadi 14/30 kurang 11/30. Untuk selanjutnya yaitu langsung aja biar nggak banyak. Ini 625 ini kita bisa ubah jadi 25/2. Ini bisa ubah 100/2. Sehingga karena pangkat 2 akarnya hilang. Sehingga cuman sisa yaitu 25/100. 25/100 itu 1/4. Baru dibagi 3/8 ini kita ubah jadi 8/3 dikali ya. Baru dibagi. Nah, yaitu 5/8 ditambah 14 kurang 11 yaitu 3/30. 3/30 kita bisa ubah jadi 1/10. Kita kali untuk yang ini ya, kita samain penyebutnya dulu. 9/16 ditambah dikali 1/4 dikali 8/3 baru dibagi. Kita samain penyebut berarti ini dikali 10, ini dikali 8. Kali 10 50/80 ditambah ini dikali 8 yaitu 8/80. Sehingga hasilnya adalah, kita sederhanain ya, yaitu 3-nya bisa kita coret dengan 9. Ini 1, ini sisa 3. Habis itu 8 sama 4, ini sisa 1, ini sisa 2. Lalu 16 dengan 2, ini sisa 8. Cukup simple. Selanjutnya yaitu sisa 3 ya, 3/8 dibagi 58/80. 8 sama 80 nya bisa kita ubah aja dah langsung 3/8. Karena ini dibagi, kita ubah jadi perkalian, ini dibalik ya, sehingga jadi 80/58. 80 sama 8 nya kita coret, ini sisa 10, ini sisa 1. Maka hasilnya adalah 30/58, atau kita bagi 2, hasilnya adalah
15/29. Baik, selanjutnya untuk nomor 6 atau nomor 41, yaitu kita dapat soal aljabar pangkat ya. Ini cukup mudah sih. Nah, ini untuk soalnya. Kalau nggak salah di SMA juga udah diajarin. Cara gampangnya yaitu untuk penyebutnya, kita bawa aja ke atas semua pangkatnya. Kenapa? Karena di opsi juga udah nggak ada pecahan kan. Jadi otomatis kemungkinan besar kita bawa ke atas semua. Syarat untuk naikin pangkat yaitu untuk pangkat negatif kita bawa ke atas akan jadi positif, untuk pangkat positif kita bawa ke atas akan jadi negatif, dengan syarat variabelnya sama. Untuk A yaitu min 2, karena min 2/3 yang negatif bawa ke atas jadi ditambah 2/3. Untuk B min 2/3, karena 4/3 yang di bawah positif kita bawa ke atas jadi negatif, baru dikali min 3/4. Nah, untuk yang A nya ini karena pangkatnya penyebutnya belum sama, kita samain. Ini dikali 3 jadi min 6/3 tambah 2/3. Untuk B nya karena penyebutnya udah sama, kita langsung operasiin. Min 2 kurang 4 kan min 6, baru dibagi 3. Nah, untuk A nya min 2 ditambah 2 kan min 4/3. Untuk B nya min 6 bagi 3 itu adalah min 2. Nah, syarat selanjutnya itu kalau di perpangkatan itu, kalau pangkatnya itu dalam kurung, kita tinggal kali aja. Dikali dengan punya si A dan juga punya si B. Sehingga menjadi A min 4/3 dikali min 3/4, B min 2/1 dikali min 3/4. Untuk A, min 4 dikali min 3, 12. 3 dikali 4, 12. Untuk B, min 2 kali min 3, 6. 1 kali 4, 4. Nah, untuk A karena 12/12 maka jadi 1. A pangkat 1 nggak usah ditulis satunya. Untuk B nya 6/4 yaitu 3/2. Nah, sekarang kalau cari di option ini belum ada, sehingga kita bisa ubah jadi A. B nya kita ubah jadi B dikali B pangkat 1/2. Kenapa? Karena di option ada bentuk akar, dan bentuk akar itu adalah pangkat 1/2. Maka dari itu untuk ini kalau kita jumlahin, kalau perkalian kan dijumlahin, yaitu 1 ditambah 1/2 hasilnya pasti 3/2. Maka untuk bentuk B pangkat 1/2 nya kita ubah jadi akar B. Selesai. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 42. Di sini yaitu kita dikasih 2 persamaan ya. Yaitu yang ditanya adalah R per S nya. Nanti kita cari dulu ya, ubah-ubah persamaannya dulu. S per 4Q min P per 3R sama dengan 9. Nah, untuk persamaan pertama kita samain penyebutnya dulu. Sehingga ini dikali dengan 3R atas dan bawahnya, ini dikali dengan 4Q atas dan bawahnya. Sehingga menjadi 3RS dikurang P nya dikali 4Q kan. Jadi 4QP dibagi 12QR itu dengan 9. Nah, untuk bentuk ini juga masih bisa kita pecah lagi ya. Untuk 12QR yang bisa dikali dengan 9. Sehingga menjadi 3RS min 4QP. 12QR dikali 9 itu adalah 108QR. Nah, ini untuk persamaan pertama. Untuk persamaan kedua, kita dikasih 3R per Q dikurang 4P per S sama dengan 24. Sama kayak tadi, kita samain penyebut, ini dikali S, ini dikali Q. 3R kali S, 3RS per QS ya pasti. Kurang 4P kali Q, 4PQ. 24. Sama kayak tadi, kita kali
penyebutnya, sehingga sisa 3RS min 4PQ. 24 kali QS adalah 24 QS. Ini untuk persamaan kedua. Nah, sekarang kuncinya apa coba? Kita lihat ini dan ini itu sama, sehingga pastinya ini dan ini bakal sama. Sehingga kita dapat menulis 108 QR itu sama dengan 24 QS. Nah, sekarang gimana? 24-nya kita bawa ke kiri dulu. 108 QR per 24 sama dengan QS. Sekarang 108-nya kita pindahin ke kanan, sehingga sisa QR per 24 sama dengan QS per 108. Nah, sekarang kita balik aja, sehingga menjadi QR sama dengan QS dan 24 per 108. Karena ada dua variabel yang sama, Q dan Q, kita bisa coret, sehingga sisa menjadi R per S. Dan 24 per 108 kita bisa ubah menjadi 2 per 9. Tinggal dibagi 12 ya. Selesai. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 43, kita dikasih soal yang cukup gampang di sini, yaitu 2P ditambah 3Q sama dengan 9/4. Kenapa saya bilang gampang? Yaitu karena yang diminta adalah 28P ditambah 42Q. Nah, caranya gimana? Ini tuh sebenarnya gampang ya, karena 2P dan 3Q bisa kita ubah menjadi 28P dan 42Q. Itu caranya gimana? 28 dibagi 2 kan 14, berarti 2P dikali 14 pasti hasilnya 28. Maka kita kali aja satu ruas ini dengan 14. 2P dikali 14, 28P. 3Q dikali 14, 42. Nah, karena itulah aku bilang gampang ya. Karena hasilnya itu langsung ketemu gitu. Udah Q. Nah, maka tinggal 9 kali 4 kali 14. 14 kali 9 36, 9 tambah 3 12, maka 126 per 4. 126 dibagi 4 12, 6 bagi 4 yaitu pakai 1, sisa 4 2,0, 20 bagi 4 5. Maka jawabannya adalah 31,5. Gampang. Oke, untuk selanjutnya soal nomor 44, di sini ada salah ketik soal ya. Soal yang benar itu adalah kubik akar dari x kuadrat y dibagi 3 x kuadrat. Nah, ini soal yang benar. Sama kayak di depan aja, tinggal dihilangin. Ini juga soal perpangkatan yang biasa. Itu kita harus memegang rumus itu, misalnya akar x ya pangkat z, maka ini bisa kita ubah menjadi y x per z. Nah, kita tinggal terapin rumusnya ini di sini, sehingga akan menjadi x kuadrat y 3 per 3 dibagi 2 x y kuadrat 2 per 2. Karena 3 per 3 adalah 1, kita hilangin aja. 2 per 2 adalah 1, hilangin aja. Sehingga tersisa x kuadrat y dibagi 2 dikali xy kuadrat. Nah, kalau udah kayak gini, ini kan masih pembagian, kita ubah jadi perkalian, sehingga menjadi 1 per 2 xy kuadrat. Kita kaliin. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal coret-coret di sini. Kita coret y-nya, y yang ini, sehingga sisa 1 aja. Sorry, ini bukan 2 ya. Dan x yang ini kita coret sehingga sisa 1 aja. Maka hasilnya adalah x per 2y. Selanjutnya soal nomor
45 ini soalnya mirip banget dengan soal yang tadi, dimana kita dikasih persamaan x kuadrat y pangkat 3 plus 2. Ini untuk persamaan 1, lalu ada 1/2x sama dengan 4/y. Ini persamaan 2. Dan ada persamaan 3 yang variabelnya beda. Ini mirip banget ya sama soal yang tadi. Nah, salah soal. Ini 2. Nah, untuk soal ini kita kerjain kayak tadi, karena di persamaan 3 ini variabelnya beda, dan untuk persamaan 1 dan 2 itu adalah persamaan 2 variabel, dan kita bisa cari nilainya. Pertama untuk nilai persamaan yang kedua, tinggal dikali silang sehingga nemu hasil xy sama dengan ini ya, xy itu dari x dikali y, dan 2 dikali 4 adalah 8. Selanjutnya kita turunin untuk variabel 1. Ini kan ada x kuadrat y pangkat 3, bisa kita ubah jadi x kuadrat y pangkat 2 dikali y. Sama alasannya kayak tadi, kenapa bisa, karena 4y dikali y ada karena y kuadrat dikali y adalah y pangkat 3. Dan juga kita bisa mengeluarkan pangkatnya. Nah, untuk xy kita udah dapat nilainya tadi, yaitu 8. Tinggal dimasukin. 8 kuadrat 64 dikali dengan y, 64y. 2-nya kita bawa ke ruas kanan, sehingga 130 dikurang 2 adalah 128. Sehingga y adalah 2, yaitu 128 dibagi 64, 2. Untuk y kita udah dapat, sekarang kita nyari nilai x-nya. Tadi kan dibilang xy sama dengan 8 ya, dari persamaan 2. Kita tinggal ganti nilai y-nya menjadi 2. Sehingga x sama dengan 8 dibagi 2, yaitu 4. Sekarang kita akan mencari nilai z. Untuk nilai z, sama kayak tadi ya. Kita masukin dulu z pangkat 3 min 1/2. Untuk yang ruas kanan kita bawa ke kiri. Nah, untuk yang ruas kiri kita bawa ke kanan, yang negatif. Nah, karena penyebutnya udah sama, tinggal kita gabungin. Nah, karena ada z pangkat 3, z pangkat 3, kita bisa ubah jadi 2z pangkat 3 dikurang 1, dan 2-nya kita kali ke kanan. 26,5 dikali 2 itu 53. Sehingga 2z ketiga min 1-nya bawa ke kanan, sehingga jadi 54. Sehingga z pangkat 3, 2-nya dibawa ke kanan, 54 dibagi 2 adalah, ntar saya coba orek-orek, 27. Sehingga z sama dengan akar 3 dari 27 itu adalah 3. Karena 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Kita dapat semua nilainya. Yang ditanya di soal adalah x tambah y tambah z. Sehingga x-nya tadi kita udah dapat 4 ditambah y 2 ditambah z-nya 3. 4 ditambah 2 6, 6 ditambah 3 9. Selesai. Nah, untuk soal terakhir yang akan saya bahas yaitu nomor 10 atau nomor 46, yaitu mencari pernyataan ya, dimana diketahui x adalah 3p pangkat 2 min 4 dan y adalah 2p pangkat 3 min 4. Sebenarnya kalau untuk cara cepatnya, kalau udah ada pangkat
genap dan pangkat ganjil itu otomatis tidak bisa ditentukan. Atau mau coba juga bisa, kita coba misalnya nilai P adalah 2. Kita coba. Jika P 2 maka X sama dengan 3 kali 2 kuadrat min 4, yaitu 8 ya. Dan untuk nilai Y-nya bakal jadi 12. Nah, kalau kita pakai P-nya 2, Y-nya lebih besar. Kita coba sekarang untuk P-nya negatif 2. Maka kita dapat kalau untuk min 2 maka Y-nya lebih kecil. Jadi kalau udah ketemu pangkat negatif dan pangkat ganjil dan pangkat genap itu otomatis hasilnya beda, karena pangkat genap mau dia nilainya positif mau negatif hasilnya pasti positif. Sedangkan kalau untuk pangkat ganjil kalau nilainya positif dia akan positif, kalau dia negatif dia akan negatif hasilnya. Itu aja sedikit pembahasan untuk part 1 sampai soal nomor 10 untuk kuantitatif. Sekian dan terima kasih.